Lambe Turah adalah julukan dalam bahasa Jawa yang dikenal sejak dulu. Lambe sendiri berarti bibir, sedangkan turah artinya berlebihan. Maka jika digabungkan, lambe turah memiliki arti membicarakan seseorang dengan berlebihan. Seiring perkembangan zaman, jagat hiburan yang sebelumnya didominasi televisi mulai tergeser era digital. Semua kebutuhan informasi bisa diperoleh lewat genggaman tangan, dan smartphone menjadi akses pemuas kebutuhan. Tak sebatas kanal berita online, akun-akun gosip ikut bermunculan. Salah satunya adalah Lambe Turah yang menjadi momok menakutkan bagi artis sejak kemunculannya di tahun 2015 silam. Kecepatan tebar isu yang ditampilkan mengubah pasar dan bisnis gosip yang dulunya mainan TV dan online hiburan. Akun ini juga lihai meracik gosip lewat keterangan yang menyentil, tajam, dan memancing spekulasi lengkap dengan jargon-jargon yang menjadi ciri khas. Singkat kata, Lambe Turah sukses bertengger di dunia maya. Hingga kini tercatat 6,4 juta followers menjadi pengikut, menikmati suguhan isu dan gosip yang disajikan. Lantas, siapa saja orang-orang yang berada di balik bibir merah tersebut? Benarkah para manajer artis ikut terlibat di dalamnya? Ya, saya kerjasama dengan Lambe itu karena Lambe Turah itu sudah menjadi satu industri, sudah menjadi satu sosial media yang penting ya, yang berpengaruh dalam terutama media dan industri entertainment, sehingga dia menjadi perlu juga untuk membantu promosi ya, kegiatan promosi artis, promosi film, musik dan lain-lain, termasuk menjadi media juga untuk mengklarifikasi atau menginformasikan kegiatan artisnya, atau ketika artisnya ada kasus skandal itu ingin dibantu klarifikasi juga bisa di situ. Menurut aku mereka itu ya bagian dari kemajuan sosial media yang ada ya. Jadi ya itulah yang terjadi. Fungsi-fungsi Lambe Turah atau lambe-lambe yang lain juga akhirnya kurang lebih sama. Bisa jadi ajang media promosi juga untuk membahas informasi mengenai dunia keartisan dan lain sebagainya. Sama, cuman ya mungkin di situ lebih interaktif karena orang bisa berkomentar gitu ya. Jadi ya sama aja. Kalau ada orang yang sengaja mengedit dirinya sendiri supaya ramai dibicarakan, itu kan juga fenomena yang bukan hal yang baru. Lekat sebagai akun gosip tercepat, netizen dibuat penasaran dari mana berita-berita itu didapatkan. Lantas adakah nilai uang yang mereka tawarkan jika masyarakat memberi informasi untuk diberitakan? Aku DM sih ke dia, tapi nggak ada tanggapan ya. Dan emang udah ada gosip juga sih dari teman-teman begitu. Ada adminnya di situ. Ya begini ya, paling banyak itu berita itu dia dapat bukan hal yang rahasia juga, karena kadang bahan-bahan data itu yang saya tahu ya, saya kan bukan di redaksinya. Yang saya tahu itu banyak bahan-bahan data yang dari sosmed juga, misalnya sudah diposting di IG stories ya orang-orang terdekat yang bersangkutan ya kan, atau malah yang bersangkutan, artinya itu bukan sesuatu yang sangat private ya. Jadi kalau soal source-nya itu sumber-sumber ya ada dari laporan masyarakat ya, ada lewat direct message, ada juga lewat WhatsApp, ada juga reportase langsung ke TKP, atau juga dari orang-orang terdekat yang bersangkutan gitu. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya menurut saya sih tergantung konteksnya juga ya. Waktu itu sih karena itu adanya di ruang publik gitu, jadi ya di ruang publik dan memang bukan yang candid di tempat-tempat yang orang ngambil sembunyi-sembunyi gitu, jadi ya nggak masalah karena emang semua orang juga udah tahu itu ada di media gitu kabar beritanya. Kalau menurut aku ya, kalau yang candid gitu dan orang yang nggak terima di candid, ya yang mengedit itu bisa kenain pasal kan ada pasal
Mendulang popularitas sebagai akun gosip nomor 1, tak dipungkiri membuat kekhawatiran di kalangan artis yang jadi sasaran. Lantas apakah orang-orang terdekat di sekitar mereka juga ada yang terlibat dan berfungsi sebagai mata-mata? Aduh, nggak pernah. Jangan ya kalau artis kita yang pegang sendiri gitu, apalagi artis gue gitu sendiri. Aduh, jangan deh. Kita jaga kalau bisa ya. Enggak pernah sama sekali. Oh, suka banget kalau ada akun itu. Karena kita nggak perlu nonton TV, tinggal buka Instagram, ada akun-akun itu, jadi tahu deh gosip-gosip yang sekarang. Kalau aku sendiri, maksudnya kasusnya aku sih alhamdulillah belum pernah. Tapi pernah postingan aku di capture sama Lambe Tura lalu diposting lagi sama dia. Waktu itu aku kebetulan posting masalah Panglima Langit, partnerku dalam dunia spiritual yang viral gara-gara ngomentarin masalah Billy Saputra. Sering dari yang viral nikah 7 hari, terus apa namanya yang kemarin jurnal Risa itu pansos, sampai 2 kali tuh aku naik beritanya rame. Makanya aku jadi dibully karena diangkat lagi sama akun gosip itu. Jadi semua nyerbu ke jadi katanya akun Lambe ini membawa aku ke sini. Jadi semua pada rame nyerbu aku gitu ya, namanya juga akun kayak gitu ya, kita terima aja.